Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan abaina wa ummahatina wa syaykhina syaykhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allifu rahimahullahu wa adama nafa'alana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dikit ya dah. Ada kemarin Selasa yang lewat itu ada pembahasan yang kita belum paham ya dah. Nah, kita ulang sedikit. Ada beberapa yang membatalkan daripada mengikut imam yang kemarin kita. Nah, yang keenamnya orang yang qari. Ya, yang qari artinya bacaannya fasih, suaranya bagus, tajwidnya benar, mengikut kepada orang yang ummi. Orang yang ummi itu ya bacaannya tidak fasih, ya tajwidnya tidak benar, maka imam yang qari tadi tidak sah mengikut imam yang ummi tadi. Baru yang ketujuh. Nah, yang ketujuh. Makanya ya kalau ada kitabnya sesama kita mendebit nih ya. Yang ketujuh kemarin bacaannya di dalam kitab nih, tayamum yang berair sembahyang mengikut orang tayamum yang lazim i'adah sembahyangnya. Payah kita paham. Nah, rupanya saya buka-buka, rupanya jalan keluarnya ada di sini, Pak. Nah, ini di sini jalan. Tok jo manunya. Nah, nih. Jadi pahamnya di sini di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 165 ya. Alla yaqtadiya biman talzamuhu al-i'adatu. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi yang di dalam kitab tadi itu yang bacaannya tayamum tuh rupanya bimakna di sini alla yaqtadi ini artinya alla yaqtadi ini tidak sah mengikut. Artinya tidak sah mengikut makmumnya. Jadi di sini arti tayamum itu bukan tayamum tapi makmum. Nah, jadi artinya apa tadi? Makmum. Nah, ketujuh makmum yang berair sembahyang. Nah, maknanya makmum yang berair sembahyang itu yang beuduk. Yang beuduk, makmum nih beuduk. Nah, itu maksudnya. Ini nah Allah yaqtadiya tiada sah mengikut oleh makmum, itu dhamirnya itu biman dengan orang talzamuhu yang wajib orang itu al-i'adah oleh mengulang ya, katayamum lil bardi seperti bertayamum karena dingin, au li faqdil mai atau ketiadaan air. Imam tuh biasanya daerah situ ada air, sekali dia ke situ tak ada air lalu dia bertayamum. Nah, sementara makmum tadi sudah berwudu. Nah, setelah dia sembahyang mencurat banyu keluar di air keran tadi toh. Nah, maka imam tadi i'adah wajib mengulangnya. Waktu dia tidak ada air wajib dia bertayamum. Tapi sekali sembahyang mencurat di apa namanya? Di keran tadi, mencurat, maka dia wajib mengulang sembahyang tadi. Itu namanya disebut i'adah. Nah, jadi pahamnya ini. Jadi kitab kita Kifayatul Ghulam ini bukan bersari salah musannif,
tapi mungkin yang mencetaknya keliru atau katibnya yang keliru. Jadi mafhumnya tuh ini ada kitab kan dibagusi supaya anak cucu kita kada salah. Jadi artinya makmum yang berair sembahyang, makmum yang berudu mengikut orang yang bertayamum tadi lazim i'adah mengulang, maka tidak sah makmumnya tadi. Itu pahamnya tadi yo mencari ada salah redaksinya. Jadi kalau di sini ini kami dulu belajarnya dengan Kiai Sufi langsung tanwir kolobnya ya ada. Jadi ini rujuk kembali ini ke sini carinya nyaman. Jadi paham-pahamnya tuh ya mudahan kada keliru ya ada. Nah, jadi yang ketujuh tadi tidak sah makmum mengikut imam yang tayamum dengan syaratnya imam tadi i'adah mengulang ya dah. Jadinya betayamum sekali betayamum ada banyu ya dah atau liberdi atau kedinginan. Sekali sembahyang ampe dia dingin. Itu. Dan itulah apanya nih awak ada paham malam tadi toh mamaham ada paham. Ya ini bahasnya tadi nih. Tadi dibagusi mana ada kitab tayamum tuh bukan tayamum makmum. Itu ngalihnya tuh satu kalimatnya kita aduh susah banget mikirnya. Rupanya tayam tuh diganti makmum. Tayamum diganti makmum. Habis sudah ada. Paslon bermula ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang qashar. Sembahyang qashar. Adapun syarat harus mengqashar yaitu 4 rakaat. Jadi qasharnya artinya meringkas. Jadi yang 4 rakaat jadi 2 itu namanya mengqashar. Ada jam'an wa kasran sudah dijamak di kasar. Ada jamak cuman kayaknya ada pembahasannya. Jadi mengqashar tuh hanya yang 4 rakaat zuhur, asar, isya. Itu boleh dikasar. Rukhsah narannya ta. Kalau saya keluar dari Tungkalnya nak ke Jambi itu mengqashar deh toh. Nanti singgah di Mentialok tuh mengqashar deh toh ya. Tapi ada guru kami Kiai Hasanuddin itu dari jauh mau mengqashar, mau dia selalu tam, dan beliau mengamalkan kemana aja mau sembahyang tuh kada berjamaah. Kalau kesini dari Jawa tuh teleponnya santrinya tuh dia berjamaah terus. Kiai Hasanuddin tuh mau kada berjamaah. Itu amalan beliau. Dan tidak mau juga mengqasharnya, tidak mau. Selalu tam dia. Itu amalan beliau tuh. Beliau tidak mau makan belum sembahyang berjamaah tuh. Itu dari mana aja salat jadian. Maka tam terus tidak mau dia itu. Kiai kami ada Kiai Hasanuddin. Anak Kiai Suki Masyadi. Beliau gitu. Dia mengamalkan jamaah. Jadi qashar. Adapun syarat mengqashar itu 2 perkara. Pertama bahwa adalah orang yang mengqashar itu di dalam perjalanan yang harus. Artinya bepergian dalam musafir tuh harus saja. Harus tuh macam mana, misalnya berdagang, misalnya dari Tungkal ke Jambi cari dagang, atau silaturahmi, atau bayar hutang, atau mengurus surat menyurat segala macam. Itu yang dibolehkan mengqashar tadi. Tapi kalau niat maksiat, misalnya kita dari sini ke Batam, misalnya aja dah, niat sini ke Batam, jalan-jalan cuman kawan ramai-ramai kan, cuman di hati ini ada niat aku seumur hidup ini aku dengar kabar cuman aku sesekali lah nak kedugem misalnya. Sesekali aku nih nak kedugem misalnya kan. Ke Batam 2 hari dugem tuh aku bahasa anak muda cuman awak tapi paham. Soalnya dunia gemerlap, ada masuk di
Di Batam tuh jakawan aku udah suah kan. Di situ dugam ya dah, dunia gemerlap tuh katanya apa nih nah. Pokoknya bejugit-jugit situ wadahnya tuh. Dugam lah kata orang tuh. Dari sini meniat dugam tadi tuh. Itu kadesah Mangkasar. Jadi kalau sembahyang tamnya di dugam tuh. Ada juga masjidnya di hotel tuh. Di Pinoen tuh. Kami kemarin di ke pengalaman saya kan dulu waktu sibuk di yayasan nih, kalau mewakili ke Batam tuh masa bakapal pasti saya dirinul palah tuh sama Gajal itu jarang mau tulak, saya mewakili di Ardabili dari ajar main. Itu kami sudah majar manasik di asrama haji itu, guringnya oleh panitia di apanya nanya Pinuin, naranya bawahnya tuh ada yang nginum banyak itu tuh. Pagi sebarangnya tuh ada sop, macam-macam sop tuh. Ada kepala babi membangal jako udah jadi makan sop tuh 3 hari kadang-kadang. Di Pinuin tuh orang ada wadah dugemnya, aku udah sudah tahu di mana kan. Itu lobi-lobi. Jadi kalau kita niat dari sini hendak melihat dugem tuh kadesah Mangkasar. Tam aja dugem lah tapi tam. Maksudnya kayak itu ya dah. Jadi pengalaman tuh hebat juga supaya nyaman nerangkan dalam kitabnya. Nah, jadi syaratnya untuk Mangkasar tadi bepergian itu harus tuh silaturahmi ya dah, berdagang, berbisnis, ada urus masalah apa. Itu namanya boleh, syaratnya boleh Mangkasar. Dan yang kedua, boleh Mangkasar itu hendaklah sampai 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu di dalam kitab Sabilal Muhtadin ya dah. Nah, halaman 30 ya dah. 2 marhalah tuh lebih kurang 98 km. 98 kurang dikit 100 ya dah, 98. Jadi kalau Tungkal Jambi itu kan 125 km sampai Auduri tuh. Jadi kalau kita dari sini ke Jambi itu niat ke Jambi, maka boleh sudah kita Mangkasar. Sampai Sungasarin pun sudah boleh tuh. Apalagi sampai Mentialo, boleh dah Mangkasar. Andai kata dalam perjalanan mobil ngisi minyak kan di pom Mentialo tuh, boleh kita Pak, aku sebentar sembahyang. Pas sampai itu zuhur, langsung saja zuhur dengan asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, selesai sampai ke Jambi, dan lagi sembahyang asar. Itu maksudnya ya dah. Itu namanya jaraknya lebih kurang 98 km. Kalau sini Kuala Inok kurang lebih itu dah. Sini Kuala Inok ada tuh perjalanan ada. Kurang lebih kurang saya dah. Bis sudah. Nah, adapun syarat jamak takdim, itu yaitu 4 perkara. Jamak takdim ini artinya didahulukan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Sembahyang asar dikerjakan waktu zuhur. Kalau jamak takhir, sembahyang zuhur dikerjakan di waktu asar. Ini Pak, penting kita tahu ini nih, karena kita sering pergi-pergi, kadang pergi Jambi lah, pergi mana-mana lah. Ini sering. Adapun jamak takdim tadi, pertama syaratnya berniat jamak di dalam waktu sembahyang zuhur. Tetapi yang terlebih abdal berniat di dalam takbiratul ihram. Jadi di saat takbiratul ihram itulah kita berniatnya yang abdalnya. Tapi kalau sudah masuk waktu boleh, tapi abdalnya di saat kita mengangkat takbiratul ihram. Nanti ada di sini. Dan yang kedua, bahwa hendaklah didahulukan sembahyang zuhur itu daripada sembahyang asar. Jadi sembahyang zuhur dulu baru asar. Jadi bukan asar dulu baru zuhur, tapi zuhur dulu baru asar. Yang memiliki tempat waktunya tuh.
Nah, jadi zuhur dulu baru asar. Itu namanya dah. Dan yang ketiga mualat. Mualat ini langsung habis zuhur langsung asar. Itu namanya mualat. Ya dah. Nah, yakni berturut-turut antara sembahyang zuhur asar, tetapi tiada dimudaratkan, menceraikan oleh iqamah dan tayamum. Andai kata orang itu bertayamum antara sembahyang zuhur dan asar. Jadi zuhur dulu 2 rakaat. Nah, setelah salam, ya dah, setelah salam baru berdiri lagi sembahyang asar. Akan tetapi sebelum asar itu kata beliau tidak apa-apa diselangi dengan iqamah. Nah, jadi boleh kita habis sembahyang zuhur tuh ya salam berdiri iqamah dulu baru sembahyang asar. Tidak masalah. Atau tayamum dulu, karena tayamum itu kan sekali tayamum sekali cuma sembahyang boleh. Tidak boleh 1 kali tayamum 2 kali sembahyang. Atau tayamum itu tidak apa-apa, itu masih dianggap mualat ya dah. Jamin kalau misalnya asar habis sembahyang zuhur mandi-mandir dulu kan, ngobrol-ngobrol dulu, minum dulu, itu kan bisa kayak itu tidak mualat katanya dah. Tidak mualat. Jadi yang mualat tuh berkesinambungan, hanya boleh dihalat dengan iqamah tadi ya dah. Nah, itu. Dan yang ke apa tadi? Mana? Dan yang ketiga mana? Saya hilang. Kedua dah. Kedua. 4 tadi dah. Pertama niat, yang kedua dan hendaklah dahulu sembahyang asar. Dan yang keempat, dan keempat syarat daripada mengkasar tadi, daripada jamak takdim, jatuh sembahyang zuhur dan asar itu di dalam perjalanan jua. Jadi ialah musafir tadi ya, dalam perjalanan jua. Jadi 4 syarat itu syarat daripada jamak takdim, artinya didahulukan asarnya di waktu zuhur. Adapun jamak takdim itu sembahyang fardu asar di dalam waktu zuhur juga. Demikianlah syarat jamak takdim pada fardu zuhur dan asar. Demikianlah usallinya. Ya dah. Usalli fardaz zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Itu ya dah, ulangi lagi usalli fardaz zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Ya dah, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat yang dihimpunkan kepada asar tunai karena Allah Ta'ala. Atau tidak membaca Arabnya, tidak dibaca langsung Allahu Akbar dalam hati, aku sembahyang zuhur ya dah 2 rakaat ya menghimpunkan kepada asar karena Allah Ta'ala. Gitu aja tidak apa-apa ya dah, tidak pakai bacaannya tadi. Tapi kalau yang ada dapat pahala sunatnya, bacalah usallinya deh. Usalli fardaz zuhri rak'ataini kasran ya dah. Aku sembahyang zuhur meringkas atau mengkasar, menghimpunkan kepada asar karena Allah Ta'ala. Itu ya dah. Tapi kalaupun ngalih, kalau bahasa Benja itu susah, langsung ya takbir Allahu Akbar dalam hati, aku sembahyang zuhur 2 rakaat mengkasar ya dah, ya menghimpunkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Kayak itu boleh juga ya dah. Baru setelah sembahyang tadi, baru setelah sembahyang zuhur 2 rakaat baru berdiri lagi lah. Baru usalli lagi.
usalli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Gitu aja ya dah. Aku sembahyang asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dah selesai ya dah. Itu apa namanya tadi? Jamak takdim ya dah, jamak takdim. Adapun habis sudah ya dah. Sama nih ya dah. Sama usalinya sama ya dah ya. Fardal asri rak'ataini ya sama ya. Carinya memang sama halnya dengan sembahyang maghrib dengan isya ya dah. Tapi kalau maghrib kada bisa diringkas. Kalau maghrib udah bisa diringkas, tetaplah 3. Jadi maghrib 3, kada hingkat diulas 1,5 ya dah. Kalau nanti bagi 2 1,5 ya. Tadi maghrib tetap 3. Usalli fardal maghribi salah sarakaatin majmu'an ilaihil isya lillahi ta'ala. Aku sembahyang maghrib 3 rakaat ya dah, menggabungkan kepada isya karena Allah Ta'ala. Itu 3 rakaat lah. Baru setelah selesai sembahyang maghrib baru sembahyang isya, usalli fardal isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Aku sembahyang isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya dah, habis sudah. Itu namanya tuh syahdan. Ini garis baru kalau bahasa anunya. Syahdan adapun syarat jamak takhir. Jamak takhir ini agak ngalih sedikit daripada jamak takdim. Adapun syarat jamak takhir yaitu 2 perkara. Pertama, berniat jamak di dalam waktu zuhur atau diniatkan aku sembahyang fardu zuhur ini pada waktu asar ya. Atau aku berniat sembahyang fardu maghrib di waktu isya. Itu anunya tuh apa narannya, niatnya tadi. Tapi berniat tuh sudah masuk waktunya. Misalnya kita nak sembahyang jamak takhir, jamak takhir nanti pas masuk waktu maghrib, kita niat sudah ya dah, berniat sembahyang di waktu asar. Memang maghrib tadi di perjalanan susah ya dah. Berniat sudah. Jadi kalau Kiai Hasan Basri mengajarkan cara berniat itu begini, dalam hati saja. Kalau kita menjamak takhir kata beliau ya, jamak takhir, sahaja aku mentakhirkan sholat zuhur ya kepada asar supaya aku menghimpunkan keduanya karena Allah Ta'ala. Aja itu betul-betul dipasang waktu masuknya waktu sudah. Tapi kalau jamak takdim enggak, di saat takbir itu abdalnya. Tapi kalau jamak takhir bila sudah masuk waktu maghrib kita sudah langsung berniat, sahaja aku mentakhirkan sholat zuhur, misalnya zuhur dengan asar, pas waktu zuhur kita di perjalanan, mobil tak ada stop, kita langsunglah berniat. Nanti mungkin kira-kira sampai ke Jambi jam 4 atau jam 5 ya dah. Dalam perjalanan waktu zuhur itu mungkin kita dari rumah jam 12 kurang 10 menit. Dalam perjalanan itu jelaslah jam 12 sudah. Mampir kita nak ngejar waktu. Akhirnya kita masuk zuhur tuh langsunglah berniat. Ya, dalam hati sahaja aku mentakhirkan sholat zuhur ya kepada asar supaya aku menghimpunkan keduanya sembahyang zuhur dan asar karena Allah Ta'ala. Itu niatnya dipasang waktu masuk sembahyang zuhurnya tadi. Beda dengan sembahyang jamak takdim tadi ya. Kedua, hendaklah berkekalan, yakni perjalannya hingga selesai sembahyang keduanya itu. Demikian syarat jamak takhir ya. Demikianlah takbirnya.
usalli fardal zuhri rakaataini kasran majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Ya, aku sembahyang zuhur 2 rakaat meringkas dan menghimpunkan kepada asar karena Allah Ta'ala. Ya, sebaliknya daripada tadi. Dan demikian pula usallinya, sembahyang daripada asar, ya dah. Usalli fardal asri rakaataini kasran lillahi ta'ala, ya dah. Jadi habis zuhur baru asar, bis sudah. Demikian pula usalli, sembahyang daripada maghrib. Nah, usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya lillahi ta'ala. Ya, aku sembahyang maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isya tunai karena Allah Ta'ala. Ayatnya baru sembahyang isya'nya, usalli fardal isya'i rak'ataini ada lillahi ta'ala. Ya, aku sembahyang isya 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nyaman lah ya dah. Kadang-kadang belajar ini nyaman, pas kita namang kasar menjema kayak apa aja tadi nih. Ada. Kalau waktu belajar nih asa ingat-ingat lah ya dah. Tapi kayaknya udah bisa kada ingat ya dah. Kayak apa nih ya dah. Kadang-kadang kita sembahyang di terminal-terminal, sembahyang di bandara-bandara, kan kita pengalaman kada sama Bang. Kadang-kadang yang hobi jamaah tuh memang sembahyang abe jamaah terus. Siapakah imamnya dak tahulah. Kadang sesama dak tahu kan dia, yang makmum nih paham, yang imam dak paham ya dah. Jadi kisahnya tuh kalau kita nak bermakmuman, nak berimaman, dia sendirian sembahyang munfarid, kita datang nak berimaman kan, kita peganglah bahu kawan sebelah kanan tadi kan, artinya kita niatlah menjadi imam ya dah. Tapi kalau yang tidak paham tuh pas dipegang di bahu ngoleh ya, ngapa kau katanya. Ngapa ya, ini kada paham kan, itu bisa terjadi tuh. Tapi kalau sesama paham, dia manut lah ya dah. Tapi kalau kada paham, kawan bisa ngoleh, habis sudah masalah jamak kasar tadi. Jadi kalau jamak apa tadi? Kalau jamak takdim, afdalnya berniat di waktu takbiratul ihram. Kalau jamak takhir, afdalnya berniat masuk waktu zuhur tadi. Habis sudah. Syahdan. Adapun menjamakkan sembahyang Jumat. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan ya dah. Adapun menjamakkan sembahyang Jumat serta asar itu harus juga, boleh maksudnya. Jadi sembahyang Jumat kita jamakkan dengan asar itu harus, boleh maksudnya tuh. Boleh juga. Tetapi dengan syarat jamak takdim. Jadi Jumat dengan asar boleh dijamak, asal jamak takdim, tidak boleh jamak takhir, ya dah. Tidak boleh jamak takhir. Tapi jamak takdim. Sekalipun di dalam perjalanan. Tapi kemarin Kiai Hasan Basri saya ngulang-ulang saja. Misalnya jamaah tuh yang mukallaf, yang sempurna jamaah Jumatnya 40 orang, ya dah. Nah, lalu kita ikut serta hadir di sana, ya dah. Jamaah 40 orang. Terus sampai 1 rakaat ya sembahyang, pas masuk kedua takantut bombai 2 orang, maka batal Jumat tuh. Jumat tuh jadi batal tuh beliau. Saya mencatat deh pelajaran beliau. Kan syarat Jumat tuh 40 dah. Nah, pas sembahyang 1 rakaat masuk kedua, tak umbai bakantut 2 orang. Ya, 2 orang batal. Maka gagal lah Jumat tuh. Diulang lah sembahyangnya dah. Suruh yang berdua tadi berudu pula ya dah. Baru sembahyang pula umbai ya dah. Itu. Tapi itu menurut Imam Syafi'i ya dah. Nah,
Jadi apa tadi? Boleh menjamak tapi jamak takdim juga. Dan lagi disyaratkan pula mendengar oleh orang yang 40 itu akan khutbah. Nah, dan lagi suci badan daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil, dan serta suci sekalian pakaiannya daripada najis yang dimaafkan. Daripada demikian itu, ya dah. Nah, jadi ini tambahan keterangannya. Di sini kadada anunya nih, batas gitu cuman. Jadi kalau kita ingin menjamak sembahyang Jumat dengan asar, namanya jamak takdim, ya dah. Nah, usalli fardal jum'ati rak'ataini majmu'an alal asri, ya dah. Nah, lillahi ta'ala. Jadi nanti kita dengan imam tuh ikutlah sembahyang Jumat seperti biasa. Nanti imam setelah salam, ya, setelah salam kita langsung berdiri sembahyang asar 2 rakaat. Nah, itu. Tidak boleh kita misalnya imam salam, ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau daerah Tungkal ini Fatihah 7 kali dulu. Qul huwallah 7 kali dulu. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kalau kita ikuti itu putus mualat jamak takdim itu putus. Jadi kita kada payah ikut yang 7 itu, kada payah ikut. Memang yang 7 itu wirid Jumat yang sangat fundamental kata orang tuh. Ini padahan Ayah Bahari, beliau mengajarkan orang yang mengamalkan setelah sembahyang Jumat Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kata Ayah, itu dijamin Allah keberkatan rezekinya dari Jumat ini sampai Jumat akan datang. Dan itu tidak bisa dibaca di tempat lain, hanya di situ tempatnya. Makanya kita kalau sembahyang Jumat jangan bercepat-cepatlah pulang. Nah, ikuti dulu 7 itu baru berdoa. Maka imam berdoa tidak panjang pulang. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika, gitu dah. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'syiatika wa fadlika aman siwak. Aghnina bihalalika an haramika, ya Allah, kayakan kami dari yang engkau halalkan, bukan yang engkau haramkan. Itu artinya aghnina bihalalika an haramika, ya, aghnina bihalalika an haramika, ya Allah, kayakan kami dari rezeki yang engkau halalkan, bukan yang engkau haramkan. Wa bi ta'atika an ma'syiatika, jadikanlah kami hamba yang taat kepada engkau, bukan orang yang maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan berikanlah keutamaan engkau yang memberikan kemuliaan itu, bukan orang lain. Lalu jamaah amin, kata jamaah ya amin. Maka salah satu hadis mengatakan doa yang mustajab itu adalah ba'da Jumat. Maka kita orang Islam tuh rugi sangat imbah salam tuh tahambur, ya dah, tahambur bahasa Banjar. Habis untung sekarang agak kurang sudah maling sandal, ya dah. Allah biasa Jumat nih sandal hanyar hilang tuh lah, ya dah. Sekarang agak kurang dah, alim sudah, ya dah. Sembahyang Jumat nyuntan sandal kadang-kadang. Jadi kita orang-orang Islam, orang-orang yang pengajian ini, selesaikanlah baca yang 7 tadi, selesaikanlah berdoa. Pulang bercepat-cepat tidaklah juga menambah rezeki, berlambat-lambat pulang tidaklah mengurangi rezeki, tapi keabdalan dalam sholat Jumat itu kita memperolehnya. Dah. Allah. Jadi saya sering ceramah-ceramah tuh boleh dikatakan bebuih sudah menyampaikan tuh kan. Tapi imbah Jumat masih separuh belikan. Masih lah belikan orang kada pasien juga kan. Cocoknya kan ada satpam, ya dah. Ada polisi, ada tentara ikut serta dijaga
sebelum doa dibeli keluar. Itu baru orang larang. Ini kalau bicara mah nih kayak itulah ya. Jadi kalau imbah disampaikan tuh tausiah Jumat baru disampaikan tuh separuh bulikan tuh. Kemudian yang kedua, sering saya sampaikan kalau Jumat itu usahakan pakai baju putih. Karena hari Jumat ialah kita yang berpahala baju putih tuh. Kalau yang lain-lain gak ada berpahala, kalau Jumat berpahala. Jadi kalau sembahyang Jumat tuh baju putih kita, ya dah. Baju putih banyak kali tungkal nih. Ya, kada bisa nukar kontan kredit, ya dah. Yang penting ada baju putih hari Jumat tuh maksudnya. Kalau hari-hari lainnya kada jadi masalah. Hari Jumat tuh. Walaupun kada belum haji, pakai kopiah haji. Itu ayah aku sesampaian ayah cuman yang pola ulang dia. Mudahan beliau ya menyaman mendengarnya juga ya dah. Nah, habis sudah ya dah. Nah, jadi boleh tadi menjamak sembahyang Jumat dengan asar dengan jamak takdim. Macam inilah niat takbirnya. Usalli fardal jum'ati rak'ataini majmu'an ilaihil asru ya muqtadiyan bihadzal imam lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat dihimpunkan kepada asar serta aku mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi waktu Jumatnya ngikut imam lah, nanti waktu asarnya sendiri. Kemudian setelah sembahyang Jumat kita langsung berdiri karena kita menjamak takdim, baru sembahyang asar 2 rakaat. Usalli fardal asri raka'ataini ada lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Ya dah. Nah. Aku sembahyang karena Allah Ta'ala adalah rupa masalah sembahyang kasar adalah orang yang musafir, ya dah. Nah, dan setengah daripada orang yang musafir tuh tiadalah masuk mereka itu ke dalam bilangan orang yang Jumat. Jadi kalau kita musafir, kita bukan masuk kelompok sahnya Jumat. Jadi musafir ini di luar itu, ya dah. Syahdan adapun takbiratul ihram sembahyang sunat zuhur, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Abah. Alhamdulillah. Wow.